Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Mahiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi perihal estimasi besaran gaji pertama guru P3K formasi P3K 2023 ditambah dengan kenaikan 8% untuk gaji pokok ya. Jadi ketika misalkan para honorer ataupun guru honorer formasi P3K 2023 sudah mendapatkan NIP nantinya di formasi P3K 2003 sudah dapat SK, maka teman-teman berhak untuk mendapatkan gaji ya, gaji setiap bulannya sebagai ASN P3K. Kabar baiknya di tahun 2024 ini Jokowi ya, Presiden Jokowi sudah menetapkan ya kenaikan gaji ASN, jadi termasuk juga P3K itu mulai 1 Januari 2024. Otomatis guru P3K formasi P3K 2023 juga akan mendapatkan kenaikan gaji sebanyak 8% dari gaji pokok teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini kita coba perkirakan kira-kira berapa besaran gaji pertama guru P3K formasi P3K 2024 plus kenaikan 8% gaji pokoknya. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan info guru dan tunjangan serta P3K. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja gaskan to the point ke informasi. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di daftar gaji teman-teman ya. Kita sudah berada di daftar gaji untuk guru P3K. Di sini jelas sekali kita blur sebagian datanya teman-teman ya. Di sini guru P3K ini ada 3 kita analisis gajinya. Gaji pertamanya ini masa kerjanya masih 0 ya. Masa kerja golongan 0 teman-teman. Kalau masa kerja golongan 0 berarti memang baru menjadi guru P3K. Nah, kalau kita lihat untuk gaji pokok guru P3K formasi tahun 2023 nantinya itu mencapai nominal 2.966.500 rupiah. Nah, jadi untuk guru P3K dengan golongan 9 ya, dengan golongan 9 masa kerja 0 itu gaji pokoknya itu menjadi 2.966.500. Cuman di sini itu belum ditambahkan dengan kenaikan gaji 8% teman-teman ya. Jadi kalau ditambahkan gaji dengan 8% otomatis gaji pokok 2,9 itu akan berubah menjadi 3 jutaan ke atas teman-teman ya, seperti itu. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, apakah 2.966.500 ini menjadi gaji pertama yang masuk di rekening? Tentunya tidak teman-teman. Itu teman-teman akan mendapatkan juga beberapa tunjangan ya, mulai dari tunjangan keluarga kalau memang ada keluarga, kemudian ada tunjangan fungsional, ada tunjangan beras teman-teman ya. Kalau tunjangan fungsional dengan tunjangan beras itu pasti ya. Oke lah ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini kebetulan teman-teman bisa menjadikan acuan. Ini ada masa kerja 0 guru P3K. Ceritanya dia menikah teman-teman ya, dia sudah punya istri tapi belum punya anak ya. Jadi dia tanggung dirinya dengan istrinya. Otomatis dia mendapatkan tanggungan tunjangan suami istri itu sebanyak 296.650. Jadi gaji pokok ditambah tunjangan istri atau tunjangan suami itu mencapai 3.263.150. Nah, ini baru satu tunjangan yang masuk ya, karena kebetulan dia tidak punya anak ya. Oke, kemudian tunjangan fungsional sudah pasti 327.000. Tunjangan beras ini itu disesuaikan dengan, jadi kalau tunjangan beras itu teman-teman ya, tunjangan beras itu didasarkan dengan berapa
jumlah tanggungan. Karena di sini ada istri, ada istri dan dirinya sendiri sebagai ASN, maka tunjangan beras itu 144.840 ya. Sehingga kalau misalkan guru P3K masa kerja 0 golongan 9, gaji yang dia terima nantinya itu sebelum ada kenaikan gaji 8%, ada tanggungan satu yaitu istri atau suami, yaitu hanya adalah besarannya itu adalah 3.500.000 ya, 3.593.100. Nah, di sini yang kita lihat di sini ada perbedaan ya. Ada perbedaan ini yang kedua di bawah teman-teman ya. Kalian bisa perhatikan ini ada tanggungan satu ya, ada istri dan ada anak dua. Otomatis gaji yang diterima nanti lebih besar karena dia menanggung anak dua teman-teman. Kita lihat gaji pokok sama sih sebenarnya ya, sama-sama 2.966.500 ya. Cuman ya kemudian tunjangan suami istri ada, yaitu sama-sama 296.650. Cuman di sini dia punya dua anak teman-teman, dia punya dua anak sehingga ada tunjangan anaknya yaitu 118.660. Sedangkan yang di atas tadi ini tidak ada anak, makanya 0. Nah, otomatis di sini terhitung gaji pokoknya 3,381.810. Kemudian ditambah dengan tunjangan fungsional sama ya, 327.000. Kemudian membedakan juga itu adalah tunjangan beras. Tadi yang di atas ini karena dia tidak punya anak, itu tunjangan berasnya itu cuma 144.840. Sedangkan ini yang kedua itu tunjangan berasnya lebih besar, yaitu mencapai 289.680 dengan perhitungan ada 4 ya, ada 4 yaitu dirinya sendiri, 2 anak dan 1 istri. Ini yang di atas tadi 144.000 karena hanya punya 1 istri dan tidak ada anak teman-teman, sehingga hasil akhirnya di sini gaji yang diterima berbeda. Di sini yang di atas 3.593.000, yang di bawah gaji full yang diterima setiap bulan masuk dari rekening atau jumlah bersih yang diterima itu mencapai 3.851.500 rupiah teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana estimasi gaji pokok kalau misalkan kena kenaikan gaji? Nah, ini kan golongan 9 itu sama dengan 3A, golongan 3A ya, golongan 3A dengan masa kerja 0. Anggaplah dia kena kenaikan gaji 8% teman-teman. Nah, estimasi jumlah gaji pokoknya itu otomatis berubah, bukan lagi 2.966.500, pasti lebih naik lagi sih teman-teman ya, seperti itu. Di sini kita bisa cek teman-teman ya. Ini saya sudah dapatkan datanya, ini sumber redaksi Metro TV ya. Ini masih bersifat estimasi ya teman-teman. Kita langsung ke golongan 3. Nah, ini dia gaji PNS golongan 3. Memang belum ada P3K tapi hampir sama lah ya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan untuk golongan 3A ini gaji sebelum naik itu 2.542 juta. Setelah naik menjadi 2,7 menjadi 4,5. Kalau P3 golongan 9 itu kan, kalau P3 golongan 9 itu kan 2,9 teman-teman. 2,9 sebelum naik. Jadi kemungkinan kalau naik nanti itu gaji pokoknya berubah menjadi 3,2 juta. Jadi kenaikan gaji 8% itu sekitar 200.000 hingga 300.000 rupiah sih teman-teman. Tapi ini masih bersifat estimasi ya. Kita masih menunggu PP-nya. PP-nya sebenarnya sudah ditandatangani oleh Pak Jokowi, cuman ya teman-teman ya, itu belum diterbitkan, sehingga realisasi pembayaran kenaikan gaji 8% untuk ASN, TNI Polri dan 12% untuk pensiunan itu belum bisa dilaksanakan. Oke ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.